Malam ini, kita akan memasuki dunia di mana kegelapan bukan sekedar bayang-bayang. Di balik setiap sudut, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Desi Purnama untuk seri cerita horor. Channel ini akan menyajikan kisah-kisah misteri horor yang menarik untuk kalian dengarkan. Yuk, gak usah lama-lama, kita mulai ceritanya. Di pedalaman Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sukamaju. Desa ini begitu tenang, keliling oleh hamparan sawah hijau dan perbukitan yang tertutup hutan lebat. Suasana desa itu selalu dipenuhi oleh kabut tipis setiap pagi, menambah kesan mistis yang seakan menyelimuti desa itu. Sukamaju mungkin terlihat biasa bagi orang luar. Namun, di balik ketenangannya, desa ini menyimpan sebuah rahasia yang tidak pernah diungkap dengan mudah oleh penduduknya. Kuburan Keramat. Itulah nama tempat yang dikenal hampir oleh seluruh penduduk Sukamaju. Kuburan ini berada di ujung desa, dikelilingi oleh hutan beringin yang tampak tua dan angker. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati kuburan itu saat malam tiba. Orang-orang yang terpaksa melewatinya selalu berdoa atau menghindar dengan buru-buru, seolah-olah mereka takut sesuatu dari dalam kuburan itu akan keluar dan mengikuti mereka. Menurut legenda yang turun-temurun di desa itu, kuburan Keramat bukanlah kuburan biasa. Banyak cerita mistis yang beredar mengenai kuburan tersebut. Konon, tempat itu adalah peristirahatan terakhir bagi para leluhur desa, orang-orang yang memiliki kekuatan magis. Beberapa penduduk percaya bahwa di sana, makhluk-makhluk gaib menjaga makam para leluhur itu dan akan menghukum siapa saja yang berani mengusik ketenangan mereka. Kisah paling terkenal tentang kuburan itu adalah tentang seorang dukun sakti yang pernah memimpin desa berabad-abad yang lalu. Dukun itu Ki Wasesa adalah pemimpin yang ditakuti dan disegani. Orang-orang di desa meyakini bahwa Ki Wasesa memiliki perjanjian dengan makhluk gaib untuk melindungi desanya dari serangan musuh dan bencana. Namun, sebagai imbalan, makhluk-makhluk gaib itu meminta tumbal berupa jiwa manusia setiap tahunnya. Ketika Ki Wasesa meninggal, jasadnya dimakamkan di kuburan Keramat, dan sejak saat itu, tempat itu menjadi sakral. Makhluk-makhluk gaib yang terikat dengan perjanjian Ki Wasesa tetap tinggal di kuburan itu, menjaga makamnya dengan ketat. Orang-orang desa percaya bahwa siapapun yang berani mengganggu makam Ki Wasesa atau leluhur lain di kuburan itu akan menghadapi nasib buruk atau bahkan kematian. Malam Jumat Kliwon dianggap sebagai malam paling angker di desa itu. Pada malam tersebut, dipercaya bahwa batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi tipis, sehingga makhluk-makhluk gaib bisa keluar dari kuburan Keramat dan berkeliaran di desa. Oleh karena itu, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa mengunci pintu rumah mereka lebih awal, menyalakan dupa, dan berdoa agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Namun, ada seorang pemuda di desa itu yang tidak pernah percaya pada cerita-cerita takhayul tersebut. Namanya Joko. Pemuda berusia 20-an ini adalah tipe orang yang keras kepala dan skeptis. Dia menganggap semua cerita tentang kuburan Keramat hanya omong kosong belaka, diciptakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak keluar malam. Joko yang tumbuh besar di desa Sukamaju telah mendengar cerita-cerita seram ini sejak kecil. Tapi tidak pernah sekalipun ia melihat hal-hal yang dianggap mistis atau supranatural. Orang-orang di sini terlalu percaya pada takhayul, ujar Joko pada teman-temannya suatu hari. Kuburan itu cuma tempat tua yang dipenuhi rumput liar. Tidak ada hantu, tidak ada dukun sakti, hanya cerita lama yang diulang-ulang. Namun, apa yang Joko tidak tahu adalah bahwa beberapa hal tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika.
Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Joko memutuskan untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kuburan keramat hanyalah mitos. Ia mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk desa dalam waktu yang lama, yaitu masuk ke dalam kuburan keramat pada malam hari. Joko bertekad untuk membuktikan bahwa cerita-cerita seram itu tidak lebih dari sekedar dongeng desa. Malam itu, suasana desa Sukamaju terlihat lebih sunyi dari biasanya. Langit cerah, tanpa awan, dan bulan purnama menggantung di langit seperti mata besar yang mengawasi desa dari kejauhan. Penduduk desa sudah menutup pintu dan jendela rumah mereka lebih awal, karena malam Jumat Kliwon selalu membawa rasa cemas tersendiri bagi mereka. Namun, di rumah Joko, suasana berbeda. Joko sedang mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang dianggap gila oleh orang-orang di desanya. Dengan jaket tebal dan senter di tangan, ia bersiap-siap keluar menuju kuburan keramat. "Joko, kamu benar-benar akan pergi ke sana malam ini?" tanya seorang teman Joko, Budi, yang datang untuk memastikan kebenaran rencana gila Joko. Budi adalah sahabat Joko sejak kecil dan selalu mendukung apapun yang dilakukan Joko, meskipun kali ini ia merasa ragu. "Ya Bud, aku harus membuktikan kepada semua orang bahwa mereka salah," jawab Joko dengan nada tenang namun tegas. "Aku tahu kamu keras kepala, tapi ini beda, Jo. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu anggap remeh. Semua orang sudah memperingatkan kita sejak lama untuk tidak mendekati kuburan itu. Apalagi malam ini." Joko hanya tertawa kecil. "Kau terlalu percaya dengan cerita seorang tua, Bud. Aku sudah besar, dan aku tahu cerita-cerita hantu seperti ini hanya dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Lihat saja nanti, setelah aku kembali, semua orang akan tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakuti." Meskipun Budi merasa cemas, ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Joko. Temannya itu terlalu keras kepala. Maka dengan berat hati, Budi hanya bisa mengucapkan, "Hati-hati, Jo." Joko mengangguk dan tersenyum. Ia memasukkan pisau kecil ke dalam tasnya. Bukan untuk melawan hantu, tentu saja, tapi sebagai tindakan berjaga-jaga jika ada binatang liar di sekitar kuburan. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah keluar dari rumah dan menuju ke arah kuburan keramat. Suasana desa semakin sepi seiring langkah Joko mendekati pinggiran desa. Angin malam mulai berhembus, membawa serta suara gemerisik daun-daun pohon di sekitar jalan. Sesekali, suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, menambah kesan mencekam. Namun Joko terus melangkah, meskipun di dalam hatinya mulai muncul sedikit rasa ragu yang ia tekan jauh-jauh. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Joko tiba di jalan setapak yang mengarah ke kuburan keramat. Jalan ini jarang dilewati orang, terutama malam hari. Rumput liar tumbuh subur di sepanjang jalan, seolah-olah berusaha menutupi jalur menuju kuburan. Di kanan kiri jalan pepohonan tinggi tampak seperti raksasa yang diam mengawasi, dan bayangan mereka jatuh mengerikan di tanah yang diterangi oleh cahaya bulan. Joko menyalakan senternya dan melangkah lebih cepat. Semakin dekat ke kuburan, hawa di sekitarnya terasa semakin dingin. Suara binatang malam yang biasanya ramai kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Joko bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah perasaannya saja. Setelah berjalan cukup jauh, Joko akhirnya tiba di gerbang kuburan keramat. Gerbang itu terbuat dari kayu tua, dipenuhi lumut dan tanaman merambat yang menjalar kemana-mana. Di atas gerbang ada tulisan kuno yang hampir tidak terbaca lagi, tapi Joko tahu bahwa itulah tanda masuk ke dalam kuburan keramat. Tanpa ragu, ia mendorong gerbang itu dengan keras. Engsel gerbang berdiri pelan, seolah sudah lama tidak dibuka. Di balik gerbang, Joko melihat barisan makam tua.
sebagian besar sudah tertutup oleh rerumputan dan lumut. Beberapa nisan yang masih berdiri tegak terlihat angkuh dalam kesunyian malam. Di tengah kuburan, ada sebuah makam besar yang dikelilingi oleh pepohonan beringin. Itu adalah makam Ki Wasesa, dukun sakti yang menurut legenda menjadi desa ini dengan perjanjian gaibnya. Joko mengarahkan senternya ke arah makam besar itu dan merasa tertarik untuk mendekatinya. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang membuatnya ingin melihat lebih dekat, meskipun ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Saat Joko melangkah mendekati makam besar itu, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah yang tak menentu. Daun-daun kering bertebangan, dan pohon-pohon bergoyang keras. Seolah-olah angin itu datang hanya untuk menyambut kedatangannya. Joko terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi ia segera mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkahnya. Saat ia mendekati makam, ia bisa merasakan getaran aneh di tanah di bawah kakinya. Itu bukan gempa, tapi lebih seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Joko mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaan gugup. Tapi, semakin dekat ia dengan makam, getaran itu semakin kuat. Joko berdiri di depan makam Ki Wasesa. Batu nisannya besar, terbuat dari batu hitam yang keras. Di permukaan batu nisan itu ada tulisan kuno yang tidak dapat Joko baca. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa saat berada di dekat makam itu. Dan tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah-olah seluruh alam menahan napas. Ketika lampu senternya berkedip-kedip, Joko mengguncang-guncangannya, berpikir baterainya mulai habis. Tetapi senter itu tiba-tiba padam total. Joko berdiri dalam kegelapan, hanya ditemani oleh cahaya redup bulan yang bersinar di atas. Perasaan tidak nyaman kini berubah menjadi rasa takut. Joko mencoba tetap tenang, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, meski ia tahu bahwa benda itu tidak akan berguna melawan rasa takut yang kini mulai merayapi dirinya. Kemudian, dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak. Bayangan itu melayang pelan di antara pepohonan beringin di sekitar makam besar. Joko membeku di tempatnya. Matanya mengikuti gerakan bayangan itu. Ketika ia memutar tubuhnya untuk melihat lebih jelas, ia melihat sosok hitam yang tinggi dan tidak berbentuk jelas, berdiri di dekat salah satu nisan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap Joko dengan mata merah menyala dari dalam bayangannya. Tidak ada wajah yang jelas, hanya mata yang memancarkan cahaya merah, seperti bara api di dalam kegelapan. Joko ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Sosok hitam itu mulai mendekat dengan perlahan. Langkahnya melayang tanpa suara di atas tanah. Joko mencoba melangkah mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. "Siapa kau?" Joko bersuara, namun yang keluar hanyalah bisikan kecil yang tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Sosok itu kini berada tepat di depannya. Mata merahnya semakin menyala terang, dan Joko merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Lalu tiba-tiba, sosok itu berbicara, suaranya dalam dan penuh kemarahan, seakan berasal dari dunia lain. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Sosok itu berdiri diam, hanya berjarak beberapa langkah dari Joko. Udara di sekitarnya merasa semakin dingin, hingga Joko bisa merasakan hawa es menusuk ke dalam kulitnya. Mata merah menyala dari sosok itu tampak menembus kegelapan, menatap Joko tanpa berkedip. Suara tadi yang penuh kemarahan masih terngiang di telinganya. "Kau tidak seharusnya
berada di sini. Joko mencoba memundurkan tubuhnya, namun kakinya seolah terpaku ke tanah. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jantungnya berdegup sangat kencang, tenggorokannya kering, dan pikirannya seakan terselimuti oleh kabut kekuatan yang tidak bisa ia hilangkan. Sosok itu mulai bergerak, perlahan-lahan ia melayang mendekat, tidak ada suara langkah kaki yang terdengar. Tubuhnya tampak mengambang di udara. Bayangannya semakin panjang dan semakin dekat ke arah Joko. Sosok itu tidak memiliki wujud yang jelas, namun Joko bisa merasakan energi kuat yang berasal darinya. Di saat-saat itu, Joko mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dianggapnya hanyalah mitos ternyata nyata. Dan sekarang, ia berada tepat di dalam jangkauan kutukan kuburan keramat. Kau siapa? Joko akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar serak dan terbata-bata. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan tiba-tiba berhenti di depan Joko. Seiring waktu berjalan, Joko mulai melihat wajah samar-samar dari sosok itu yang muncul dari dalam bayangan. Wajah pucat dengan mata yang tidak berkedip, hanya memancarkan cahaya merah yang penuh kebencian. Mulut sosok itu terbuka perlahan, dan suara-suara lain mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan ribuan jiwa yang terperangkap. Joko memejamkan matanya, berusaha keras untuk mengendalikan rasa takutnya. Namun, ketika ia membuka mata kembali, sosok itu semakin mendekat. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, ia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Joko terkejut dan mencoba melompat mundur, tetapi tubuhnya tetap kaku. Sentuhan itu terasa seperti es, dingin hingga menusuk tulang, membuat Joko merasa seolah-olah darahnya berhenti mengalir. Aku penjaga. Suara itu akhirnya bergema, namun suara tidak seperti suara manusia. Suara itu terdengar jauh, berlapis-lapis, seperti berasal dari dunia lain yang tidak dapat dijangkau manusia. Penjaga apa? Tanya Joko dengan suara gemetar, sambil mencoba menenangkan dirinya meski rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Penjaga jiwa, mereka yang tidak bisa pergi, mereka yang terikat oleh dosa. Jawab sosok itu dengan suara yang membuat udara di sekitar Joko terasa semakin berat. Dan kau telah mengusik tempat ini, tempat yang tidak seharusnya kau ganggu. Joko mulai merasakan napasnya semakin berat. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita tentang kutukan kuburan keramat. Tapi sekarang, ia tidak bisa mengingkari kenyataan yang ada di depannya. Aku tidak berniat mengganggu siapapun. Aku hanya ingin tahu, kata Joko dengan suara bergetar, mencoba mencari alasan agar makhluk itu tidak menyerangnya. Namun, sosok itu tidak terlihat terpengaruh. Mereka yang datang ke sini tidak akan pernah pergi tanpa konsekuensi. Suara itu bergema lagi. Kali ini lebih dalam dan penuh ancaman. Kau telah melanggar batas. Jiwa-jiwa di sini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Saat itu, tanah di sekitar Joko mulai bergetar pelan. Ia merasa seperti bumi di bawah kakinya hidup, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Getaran kecil berubah menjadi goyangan yang semakin keras, dan Joko mulai panik. Ia menatap ke bawah dan melihat tanah di sekelilingnya mulai retak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kuburan. Tangan-tangan putih pucat mulai muncul dari celah-celah tanah. Mereka bergerak perlahan. Jari-jari kurus merangkak di atas tanah seperti cakar. Satu persatu, tangan-tangan itu muncul mencakar-cakar permukaan tanah dengan keganasan yang aneh. Joko mencoba melangkah mundur, tetapi getaran itu semakin kuat.
dan ia merasa seolah-olah tubuhnya akan jatuh. Sosok di depannya masih diam, hanya menonton dengan mata merah menyala. Jiwa-jiwa yang hilang, mereka telah lama menunggu, dan sekarang mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Joko menatap dengan ketakutan saat tangan-tangan hantu itu merangkak keluar dari dalam kuburan. Tubuh-tubuh kurus dan rapuh mulai muncul di belakang mereka. Wajah-wajah pucat dengan mata hampa menatap Joko tanpa ekspresi. Makhluk-makhluk ini tidak berbicara, tetapi bisikan-bisikan aneh terus terdengar di udara, seperti suara angin yang membawa cerita kematian. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Joko mencoba berteriak, tetapi suaranya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh getaran tanah dan suara bisikan gaib. Tiba-tiba, sosok penjaga itu mengangkat tangannya, dan semua gerakan berhenti. Makhluk-makhluk yang merangkak keluar dari tanah berhenti bergerak, seperti menunggu perintah. Suara bisikan hilang, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun. "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," kata sosok itu dengan dingin. "Sekarang kau harus menebusnya." Joko mulai merasa tubuhnya terangkat dari tanah. Meskipun kakinya tetap berpijak, ada perasaan aneh di dalam dirinya. Seolah-olah sesuatu menariknya dari dalam. Ia merasa udara di sekitarnya semakin berat, sulit bernafas, dan pandangannya mulai kabur. Sebuah energi kuat mulai menariknya ke bawah, ke dalam tanah yang retak. Dalam kepanikan, Joko mencoba melawan. Tetapi kekuatan itu terlalu besar. Tubuhnya terasa seperti ditarik oleh tangan-tangan gaib yang tak terlihat, meraih dari dalam tanah untuk menyeretnya ke dalam dunia lain. Kakinya mulai tenggelam ke dalam tanah, dan ia bisa merasakan bagaimana tubuhnya terperangkap lebih dalam ke dalam kuburan. "Tidak!" teriak Joko dengan sekuat tenaga. Ia mencoba menggapai apapun yang ada di sekitarnya, tapi tidak ada yang bisa ia pegang. Tanah di bawahnya terus bergoyang, dan tubuhnya perlahan-lahan tenggelam lebih dalam. Saat itu, sebuah suara lain terdengar dari jauh. Suara seseorang yang memanggilnya. "Joko! Joko! Di mana kau?" Suara itu terdengar semakin dekat, dan Joko segera mengenalinya sebagai suara Budi. Sosok penjaga itu menoleh sejenak, lalu menatap Joko kembali dengan ekspresi marah. "Kau mungkin bisa lolos kali ini, tapi kutukan ini belum selesai." Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Joko tidak bisa melihat apapun, tidak bisa merasakan apapun, dan seolah-olah dunia ini di sekelilingnya menghilang. Kemudian, sekejap setelahnya, Joko merasakan cahaya terang menerangi matanya. Ketika ia membuka mata, ia melihat Budi berdiri di depannya, mengguncang-guncang bahunya dengan cemas. Joko tidak berada di kuburan lagi, tapi di jalan setapak yang menuju ke arah kuburan. "Aku menemukannya!" teriak Budi kepada seorang dari kejauhan, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Joko, yang masih bingung dan terkejut, menatap ke sekeliling. Tidak ada sosok penjaga, tidak ada tangan-tangan hantu. Semua yang ia alami tadi seolah-olah hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Tetapi di dalam hatinya, Joko tahu bahwa apa yang ia alami bukanlah mimpi. Kuburan keramat tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Joko terbangun di rumahnya dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa lemas. Di sampingnya, Budi duduk dengan cemas, sementara beberapa tetangga dan anggota keluarga Joko berkumpul di sekitarnya. Semua orang melihat ke arahnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kau sudah sadar, Joko?"
Tanya Budi dengan nada lega. Joko mencoba duduk, tapi tubuhnya terasa berat. Apa yang terjadi, Bud? Bagaimana aku bisa kembali ke rumah? Budi menghela napas panjang. Aku menemukanmu di jalan setapak menuju kuburan. Kau tidak sadarkan diri, Jo. Aku harus membawamu kembali dengan bantuan Pak Joyo dan beberapa warga lain. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Joko menggelengkan kepalanya, mencoba mengingat dengan jelas semua yang dialaminya di kuburan itu. Namun, ingatan tentang sosok hitam dan suara gaib yang mengancamnya terasa seperti mimpi buruk dan kabur. Meski demikian, ia tahu betul bahwa itu semua nyata. Kuburan keramat menyimpan rahasia gelap yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Aku bertemu dengan sesuatu, Bud, kata Joko dengan suara pelan, hampir berbisik. Sosok hitam, mata merah, dan tangan yang keluar dari tanah. Mendengar itu, beberapa orang di sekitar Joko saling bertukar pandang. Mereka semua tahu tentang legenda kuburan keramat, tapi tidak ada yang berani berbicara tentangnya secara terang-terangan. Sudah kubilang, Jo, kuburan itu tidak boleh diganggu, kata Pak Joyo, seorang tetua desa yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Ada alasan kenapa kita semua menghindari tempat itu, terutama di malam-malam tertentu. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sana, Pak? Tanya Joko, yang kini mulai merasakan bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh desa ini selama bertahun-tahun. Pak Joyo menarik napas panjang dan menatap ke arah pintu rumah Joko, seolah mengingat kembali masa lalu yang kelam. Kuburan keramat itu bukan kuburan biasa. Di sana ada sejarah yang gelap, sejarah yang melibatkan perjanjian gaib dan kutukan yang berusia puluhan tahun. Kutukan? Tanya Budi yang kini ikut merasa penasaran. Ya, jawab Pak Joyo sambil mengangguk pelan. Dulu, pada zaman penjajahan, desa kita pernah dipimpin oleh seorang dukun sakti bernama Ki Wasesa. Dia dihormati, bahkan ditakuti, karena kemampuannya berkomunikasi dengan alam gaib. Pada masa itu, desa ini berada di dalam situasi sulit. Hama merusak tanaman, penyakit melanda penduduk, dan banyak yang percaya bahwa desa kita telah terkena kutukan. Pak Joyo berhenti sejenak, matanya menerawang jauh seolah-olah melihat kembali peristiwa-peristiwa masa lampau yang tidak pernah bisa ia lupakan. Ki Wasesa, dalam upaya menyelamatkan desa, melakukan sebuah ritual besar di kuburan keramat. Dia membuat perjanjian dengan kekuatan gaib untuk melindungi desa ini dari bencana. Namun, perjanjian itu memiliki harga yang sangat mahal. Sebagai gantinya, arwah-arwah yang tidak tenang dari kuburan itu menjadi terikat di sana selamanya. Mereka tidak pergi, dan mereka harus menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Joko dan Budi mendengarkan dengan seksama. Masing-masing merasakan bulu kuduk mereka berdiri saat Pak Joyo melanjutkan ceritanya. Setelah perjanjian itu dibuat, desa kita memang selamat dari bencana. Namun, kuburan keramat menjadi tempat yang terkutuk. Tiap kali seorang mencoba memasuki kuburan itu tanpa izin, mereka akan menghadapi amarah dari arwah-arwah yang terperangkap di sana. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa pergi dari alam ke alam berikutnya, terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Tapi kenapa aku bisa melihat mereka, Pak? Kenapa mereka muncul saat aku berada di sana? Tanya Joko dengan suara gemetar. Perasaannya takut mulai menyerayap lagi di dalam dirinya. Kamu mungkin telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya kau ganggu, kata Pak Joyo dengan nada serius. Kuburan itu memiliki batas yang tidak boleh dilanggar, terutama pada malam-malam tertentu seperti Jumat Kliwon. Arwah-arwah itu akan bangkit untuk melindungi perjanjian yang dibuat oleh Ki Wasesa. Perjanjian? Budi bertanya lagi dengan penasaran.
Ya, jawab Pak Joyo. Perjanjian antara Ki Wasesa dan kekuatan gaib untuk melindungi desa ini. Namun, ada syaratnya. Tidak ada yang boleh mengganggu kedamaian arwah-arwah di sana. Barang siapa yang melanggar, dia akan terjebak dalam kutukan mereka. Jiwa-jiwa yang gelisah itu akan mengejar mereka hingga kemanapun. Joko merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Ada yang dilihatnya tadi malam bukanlah hayalan. Dan kini ia tahu bahwa dirinya mungkin telah melanggar aturan yang tidak tertulis. Tapi, bagaimana dengan Ki Wasesa sendiri? Apa yang terjadi padanya? Tanya Joko mencoba memahami lebih jauh tentang kisah Duku Sekti itu. Setelah melakukan perjanjian, Ki Wasesa menghilang, jawab Pak Joyo dengan suara rendah. Beberapa orang percaya bahwa dia menyerahkan dirinya sebagai bagian dari perjanjian itu. Makamnya masih ada di kuburan keramat, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Ada yang mengatakan bahwa jiwanya sekarang menjadi bagian dari penjaga kuburan itu, dan dialah yang mengawasi semua arwah di sana. Joko terdiam. Segala sesuatu yang ia dengar hari ini semakin menguatkan perasaannya bahwa ada kekuatan besar di kuburan keramat. Kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Pak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Joko dengan suara putus asa. Aku sudah mengganggu kuburan itu. Bagaimana kalau kutukan itu menimpaku? Pak Joyo menatap Joko dengan serius. Satu-satunya cara untuk menghindari kutukan itu adalah dengan meminta maaf kepada arwah-arwah yang kau ganggu. Ada ritual pembersihan yang bisa dilakukan, tapi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kau harus pergi kembali ke kuburan keramat, tapi kali ini kau harus membawa persembahan dan melakukan doa khusus agar arwah-arwah itu memaafkanmu. Joko merasa tubuhnya kembali gemetar. Pergi ke kuburan keramat lagi setelah apa yang ia alami tadi malam. Pikiran itu saja sudah membuatnya ketakutan. Namun, ia tahu bahwa ini memungkinkan satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang kini menghantuinya. Saya akan membantumu, Jo, kata Budi dengan tegas. Meskipun wajahnya menunjukkan bahwa ia juga merasa takut. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Pak Joyo mengangguk. Kita akan mempersiapkan semuanya malam ini. Persembahan yang tepat harus disiapkan. Dan doa yang benar harus diucapkan. Jika tidak, arwah-arwah itu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Malam harinya, Joko, Budi, Pak Joyo berkumpul di rumah Pak Joyo untuk mempersiapkan ritual pembersihan. Mereka mengumpulkan berbagai benda persembahan, seperti kemenyan, bunga melati, dan sesajen berupa makanan yang disukai oleh arwah-arwah di kuburan keramat. Pak Joyo juga membawa selembar kain putih yang akan digunakan sebagai simbol permintaan maaf. Joko menjadi gugup, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua akan berakhir baik. Bayangan sosok hitam dengan mata merah yang dilihatnya tadi malam terus menghantui pikirannya. Joko, kau harus kuat. Jika kau takut, arwah-arwah itu akan semakin kuat, kata Pak Joyo saat mereka bersiap-siap untuk pergi ke kuburan keramat. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang masih menggantung di langit, mereka bertiga berjalan menuju kuburan keramat. Suasana malam terasa semakin mencekam. Angin yang berhembus pelan terdengar seperti bisikan-bisikan gaib yang memanggil-manggil nama Joko. Setiap langkah menuju kuburan terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menghentikannya mereka. Ketika mereka tiba di gerbang kuburan keramat, Joko merasakan hawa dingin yang sama seperti sebelumnya. Bayangan dari pepohonan beringin menjulang tinggi di sekitar kuburan, dan suasana di sekelilingnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Joko menyalakan kemenyan dan mulai mengucapkan doa-doa dalam bahasa kuno yang tidak dipahami oleh Joko dan Budi. Aroma kemenyan yang menyengat memenuhi udara, dan Joko bisa merasakan adanya energi yang berbeda di sekitar mereka. Joko menutup matanya mengikuti instruksi Pak Joyo. Ia menggenggam kain putih di tangannya dan mulai berdoa dalam hati, memohon maaf kepada arwah-arwah yang telah ia ganggu.
Ia berharap dengan melakukan ritual ini, kutukan kuburan keramat akan berakhir. Namun, di saat-saat itu, sesuatu terjadi. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Kau tidak akan lolos. Joko membuka matanya dengan cepat. Mata merah yang menakutkan itu kembali muncul di dalam kegelapan, menyaksikan mereka dengan amarah yang tak tertahankan. Suara bisikan yang memanggil nama Joko semakin jelas. Udara dingin semakin menusuk, membuat bulu kuduknya meremang. Di depan mereka, sosok hitam dengan mata merah menyala muncul dari balik kabut tebal. Sosok penjaga kuburan itu telah kembali. Tapi kali ini, Joko merasakan kehadirannya yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengancam. Pak Joyo tetap tenang, meski jelas ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang kuat itu. Dengan tangan yang terlatih, ia memperkuat doa-doanya, membakar lebih banyak kemenyan, sementara Joko dan Budi berdiri di belakangnya dengan perasaan takut yang luar biasa. Kain putih yang dipegang Joko kini terasa berat di tangannya, seolah-olah membawa beban seluruh kesalahannya. Kau kembali manusia bodoh. Suara sosok itu terdengar dingin dan penuh ancaman. Kau berani kembali ke tanah ini, meskipun kau tahu apa yang menantimu. Joko mencoba tetap tenang. Ia tahu ini adalah saat-saat yang menentukan. Ia gagal meyakinkan arwah-arwah di kuburan keramat untuk memaafkannya, kutukan ini akan terus memburunya selamanya. Pak Joyo melangkah maju, menghadapi sosok itu tanpa rasa takut. Kami datang bukan untuk melawan, tapi kami untuk memohon pengampunan. Anak muda ini tidak tahu aturan yang ada di sini. Ia hanya cari pembenaran, bukan untuk mengganggu. Mata merah menyala itu menatap tajam ke arah Pak Joyo, lalu beralih kembali ke Joko. Kebenaran. Tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan di tanah terkutuk ini. Hanya dosa, dan mereka yang melanggarnya harus membayar dengan nyawa mereka. Joko bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, namun ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara. Dengan suara gemetar, ia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Aku tidak tahu tentang perjanjian itu. Aku tidak tahu bahwa aku telah melanggar batas. Tapi aku memohon pengampunan kalian. Jika aku telah mengganggu kalian, aku ingin memperbaikinya. Suasana menjadi semakin tegang. Tanah di bawah mereka mulai bergetar pelan. Dan dari kejauhan, suara berisik dari arwah-arwah yang tak terlihat mulai terdengar. Joko bisa merasakan bahwa arwah-arwah yang menghuni kuburan ini sedang memperhatikan. Mereka mengawasi setiap kata yang diucapkannya. Sosok hitam itu terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan apa yang dikatakan Joko. Namun mata merahnya masih dipenuhi kemarahan. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah dilanggar. Jiwa-jiwa di sini terperangkap dalam kutukan abadi. Mereka haus akan keadilan, dan keadilan itu hanya bisa dibayar dengan nyawamu. Seketika tanah di sekitarnya kembali bergemuruh, dan tangan-tangan putih pucat yang sebelumnya dilihat Joko mulai muncul dari tanah lagi. Mereka merangkak keluar dengan gerakan lambat, menyeret tubuh-tubuh kurus dan rapuh yang tampak seperti mayat hidup. Wajah-wajah pucat itu menatap ke arah Joko dengan mata hampa, seolah-olah siap menuntut balasan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, kali ini Pak Joyo tidak mundur. Ia berdiri teguh di tempatnya dan mengangkat tangan memegang seikat kemenyan dan bunga melati di tangannya. Kita datang dengan persembahan, bukan untuk bertarung. Arwah-arwah ini layak mendapatkan penghormatan, dan kami memberikan ini sebagai tanda penyesalan kami. Ia melemparkan kemenyan itu ke tanah, sementara asap tebal menguap ke udara.
memenuhi kuburan dengan aroma yang menyengat. Suara bisikan tiba-tiba mereda, meski gemuruh tanah masih berlanjut. Sosok hitam itu tampak terdiam, memperhatikan persembahan yang telah diberikan Pak Joyo. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sosok lain lebih besar, lebih menyeramkan. Sosok ini tampak seperti manusia, namun wajahnya terdistorsi oleh luka-luka yang dalam dan mata merah menyala yang jauh lebih besar. Joko tahu bahwa ini bukan arwah biasa. Sosok ini tampaknya seperti Ki Wasesa, dukun yang dahulu melakukan perjanjian terkutuk itu. Kau telah berani mengganggu tempat istirahat kami, dan itu tidak akan dimaafkan dengan mudah. Suaranya terdengar berat, dalam, dan penuh kekuatan gaib. Joko mundur selangkah, merasa ketakutan yang luar biasa. Sosok itu melangkah maju, membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, hingga membuat napas Joko terasa sulit. Aku tidak tahu tentang perjanjian itu. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Joko berteriak mencoba meyakinkan arwah yang marah itu. Ki Wasesa menatapnya tajam. Kebenaran itu datang dengan harga yang mahal. Kau telah melanggar batas, dan sekarang kau harus membayarnya. Saat itu Budi yang sejak tadi diam tiba-tiba maju ke depan. Meski jelas-jelas ketakutan, ia menggenggam kain putih yang sebelumnya dipegang Joko. Tidak, ini semua kesalahan kami. Jika kami telah melanggar, kami siap menebusnya. Tapi jangan ambil nyawa Joko. Kami datang untuk meminta maaf. Pak Joyo segera menambahkan. Kami hanya ingin kedamaian untuk arwah-arwah di sini. Jika ada yang kami bisa lakukan untuk memperbaiki ini, kami akan melakukannya. Ki Wasesa tampak merenung sejenak. Wajahnya yang penuh luka dan mata merah menyala tampak tergerakkan oleh permohonan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk membalikan apa yang telah terjadi. Namun, pada saat itu suara bisikan lain mulai terdengar, bukan dari Ki Wasesa, melainkan dari arwah-arwah lainnya yang muncul di sekitar kuburan. Suara-suara itu terdengar lembut, seolah-olah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami manusia. Joko bisa merasakan bahwa arwah-arwah itu sepertinya berbicara di antara mereka sendiri, seolah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai mereda. Getaran berhenti, dan tangan-tangan yang muncul dari tanah mulai kembali tenggelam ke dalam bumi. Arwah-arwah itu perlahan-lahan menghilang kembali ke dalam tanah, meninggalkan keheningan yang mendalam di kuburan itu. Namun, Ki Wasesa masih berdiri di sana, menatap Joko dengan mata penuh kemarahan. Persembahanmu diterima oleh jiwa-jiwa ini, dan kutukan ini belum berakhir. Jiwa mereka akan tetap terperangkap di sini, menjaga batas antara dunia kita dan dunia gaib. Jangan pernah kembali ke tempat ini, atau kau akan menghadapi amarah yang lebih besar. Dengan itu, sosok Ki Wasesa mulai menghilang, tenggelam dalam kabut tebal yang menyelimuti kuburan. Joko, Budi, dan Pak Joyo hanya bisa berdiri diam, menyaksikan semuanya berakhir dalam keheningan yang mencekam. Sudah selesai, kata Pak Joyo dengan suara pelan. Kita telah meminta pengampunan, dan mereka telah menerimanya. Tapi kau harus ingat, Joko, kutukan ini tidak pernah benar-benar hilang. Selama perjanjian itu masih berlaku, kuburan keramat akan selalu menjadi tempat yang berbahaya. Joko mengangguk pelan, merasa semakin terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil lolos kali ini, kuburan keramat akan selalu menyimpan bahaya yang tersembunyi. Ini bukan tempat yang bisa dianggap remeh, dan ia telah belajar pelajaran yang sangat berharga tentang menghormati dunia gaib. Dengan perasaan campur aduk, mereka bertiga perlahan meninggalkan kuburan keramat.
Malam itu, bulan purnama masih menggantung di langit. Namun, suasana terasa lebih sunyi dan damai. Mungkin, untuk sementara, arwah-arwah di kuburan keramat telah mendapatkan kedamaian yang mereka inginkan. Keesokan harinya, Joko terbangun dengan perasaan lega. Meski masih ada bayangan-bayangan samar tentang apa yang dialaminya, ia memutuskan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke kuburan keramat lagi. Apapun yang ada di sana, biarlah tetap tersembunyi dalam kegelapan dan mitos desa. Namun, di dalam hatinya, Joko tahu bahwa kuburan keramat akan selalu menjadi bagian dari sejarah desanya. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis. Dan ia, meskipun selamat dari kutukan itu, akan selalu mengingat bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika di tempat itu. Akhirnya, Joko belajar satu hal penting, bahwa ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap tersembunyi dengan misteri, dan tidak semua kebenaran harus diketahui oleh manusia. Demikian untuk cerita hari ini. Gimana menurut kalian dengan kisah ini? Kalian bisa sharing di kolom komentar dan nantikan kisah-kisah berikutnya di channel Desi Purnama di seri cerita horor. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.